Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini ya, saya buat videonya malam hari nih. Kita akan memulai video pertama saya dengan mata kuliah kriptografi. Jadi kita bisa belajar kriptografi bareng-bareng di sini. Jadi yang kita buat ini candi sesar. Oke. Dalam kriptografi candi sesar atau candi geser atau kode sesar atau geseran sesar adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termasuk sandi substitusi, di mana setiap huruf pada teks terang atau plain text digantikan huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Misalkan jika menggunakan geseran 3, W menjadi Z dan I menjadi L, K menjadi N sehingga teks terang yang tadinya wiki akan menjadi ZLNL pada teks tersandi. Nama Caesar diambil dari Julius Caesar, jenderal konsul, dan dia diktator Romawi yang menggunakan sandi untuk berfungsi dengan para panglimanya. Ya, untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa cari aja sejarahnya apa penggunaannya nanti digunain buat apa tuh nanti aja kalian cari sendiri aja. Di sini mau saya terangin itu sandi Caesar tuh sandi geser yang apa namanya ditekanin ini memiliki selisih posisi tertentu. Misalkan kita menggunakan geseran 3, itu kita misalkan kita punya eh, sandi A gitu ya, sandi A teks terangnya itu A. Nah, karena dia memiliki geseran 3 dari A, B, C, D, E. Nah, jadi dia tuh geser sorry. Karena dia geseran 3 dia akan menjadi D. Misalkan dari A ini kan 1, 2, 3. Nah, jadi D. Nah, B jadi E. Jadi dari B, C, D, E. Nah, seperti itu. Untuk kuliah kriptografi ini kita akan membuat ini ya proses penyandian secara matematis dengan operasi modulus dengan mengubah huruf-huruf menjadi angka A0, B01 dan seterusnya sampai Z sampai 25. Nah, kenapa sih kita buat penyandian ini secara matematis ya agar kita bisa membuat plaintext menjadi pesan yang tersandi itu ini ya lebih otomasi, jadi lebih cepat ya kita olah dengan pemrosesan di komputer. Berikut merupakan matematisnya yang ditulis tangan ya, jadi ini bisa dibilang algoritmanya ya. N itu enkripsi, X itu merupakan masukan ya, inputan berupa teks terang atau plain text. Di sini sama dengan dalam kurung X tambah N. X itu plain text dan N itu kuncinya. Nah, tutup kurung kita modulasi dengan 26. Jadi ketika plain text apa namanya? Ketika huruf-huruf ini telah digantikan oleh angka, dia akan ditambah dengan kuncinya. Misalkan A itu kan 0, kita geser 6, habis itu kita modulasi. Setelah dijumlah 0 tambah 3 itu sama dengan 3, baru kita modulasi 26. Nah, dari sini kita akan melakukan otomasi secara matematis sandi Caesar dengan menggunakan pemrograman bahasa MATLAB ya. Nah, di sini saya udah buat dan saya akan terangin satu-satu tiap baris kodenya. Yang pertama CLC itu cuman buat ini ya, buat bersihin command window. Terus clear all itu buat bersihin WordPress. Atau ini saya bisa contohin aja. Dan teks A punya 3. Nah, jadi D. A, B, C, D, benar. Seperti yang saya bilang ya,
di A menjadi D. Nah, kita tadi dari clear A ya, clear A workspace akan hilang kan. Chelsea dia kemudian akan hilang, close all itu dia menutup semua program yang ada yang berjalan di MATLAB-nya ini ya, MATLAB. Oke. Dips itu saya nggak tahu bacanya apa ya, dips itu di sini. Nah, itu dia menampilkan teks terang, bukan apa namanya? Menampilkan string yang kita ingin tampilkan di command window pokoknya. Ini misalkan kita sekarang kita ini aja nih, kita hapus set. Dia akan menampilkan Maulana Abdurrahman dan nim saya ya. Aduh, ini ketahuan nih. Oke, nggak apa-apa. Yang kedua itu kita P input, masukkan plain text. Nah, jadi saya ini melakukan instruksi inputan dengan instruksinya masukkan plain text. Nah, ketika inputan ini dimasukkan ke variabel P, nah P ini saya definisikan plain text ya dan teks terang. Nah, dia bertipe data string. Nah, oke. Di situ yang ketujuh ini baris ketujuh. Nah, K sama dengan string to num input, masukkan plain text. Oh ya, ini di sini salah ya, kita ganti dulu kunci, kunci. Sip. Nah, karena inputannya berupa string, kita kan kuncinya itu berupa angka, kita ganti dari string menjadi desimal atau 6. Oke, terus kita baris ke-8. Baris ke-8 fungsinya apa nih? Lower. Nah, lower itu fungsinya cukup krusial ya. Fungsinya kita contohin aja biar kalian ngerti-ngerti ya. Nah, di sini misalkan kita hapus aja. Misalkan saya mau masukin nama, masukin sandi terang. Plain text sama masukin. Misalkan saya Bambang. Nah, Bambang ini kan kita pakai huruf kecil. Keluar juga huruf kecil dong. Nah, misalkan kita pakai huruf gede. Bambang. Nah, string ini akan diubah paksa menjadi huruf kecil semua. Jadi tidak huruf kapital lagi. Yang tadinya plain text kapital, di plain text yang di variabel P ini jadi Bambangnya kecil gitu, enggak kapital. Nah, ini memungkinkan kita jika mengetik Bambang, bamnya gede, bangnya kecil. Nah, itu akan jadi kecil semua. Nah, fungsinya tuh ada di ini ya, ada di pengubahan teks terangnya itu menjadi ASCII code. Nah, jadi misalkan ASCII code, misalkan beda-beda nih B-nya kecil sama B kecil sama B gede gitu memiliki ASCII code yang berbeda. Nah, kita bisa lihat aja nih ASCII code. Nah, ASCII code B besar itu nilai desimalnya 66, kalau B kecil kok 98. Nah, jadi kita bisa sama ratakan itu. Pengennya kita milih ASCII code yang kecil semua, yang baru-baru kecil semua ya di sini. Dari 97 sampai 122. Nah, kalau dihitung A sampai Z itu ada 26. Nah, oke. Nah, LP di sini saya menghitung panjang tipe data ya. Jadi tipe datanya di sini kan string ya. String itu
Misalkan kita ada Bambang di sini. Bambang itu ada 7 huruf di sini. Maka LP di sini akan 7 huruf ya. Jadi misalkan kita coba aja. Bambang. Kuncinya 3. Nah, LP-nya 7 pasti karena Bambang hurufnya ada 7 gitu. Setelah ini kita akan memulakan pemrosesan yang intinya dari otomasi di persandian Caesar Cipher enkripsi. Nah, di sini kita kan akan mengubah per hurufnya. Jadi misalkan huruf pertama itu B akan diubah dahulu, baru A. Setelah selesai baru A, baru M, baru B, baru A, baru N, baru G. Nah, for itu fungsinya di situnya. Nah, caranya gimana? Dengan menggunakan ini ya, array. Saya nyebutnya array. Tapi kalau di MATLAB nggak tahu namanya apa ya, lupa saya. Di C namanya array. Jadi tiap pada flavor C ini punya loker-loker masing-masing lah. Loker masing-masing itu di huruf masing-masing huruf. Tiap hurufnya itu ada satu, misalkan Bambang di loker satunya B, A, dan seterusnya. Nah, di sini fungsi double di sini ya, sintak double ini mengubah ininya ya, plain text yang pertama i-nya kan pertama satu itu dia kan Bambang ya, Bambang. Habis itu diubah nih asikotnya jadi berapa nih, kita bisa lihat aja Bambang. Asikotnya berapa? B-nya 98. Nah, dia oke, kita lanjut dulu ya. Dikurangin 97. Kenapa sih dikurangin 97? Nah, 97 itu kita pengen ubah sesuai yang ada di Wikipedia ya. Karena kita harus mengubah huruf-huruf menjadi angka A sama dengan 0. Nah, dengan bikin huruf A sama dengan 0 ya kita kurangin aja gitu kan dengan nilai asikotnya. Misalkan huruf pertamanya 97 pada asikot A, berarti dikurangin 97. Nah, misal ini kan ada B kan dia 98 dikurangin 1, kurangin 97 ya sama dengan 1 ditambah K habis itu. Nah, 1 ditambah K ya kan, 1 ditambah K ini kan B1 ya, 1 ditambah K, K-nya 3, K-nya 3 nih, K-nya 3 ditambah jadi 4 dong, iya. Oke. Habis itu kita lihat dong, kita kan tahu ya A itu 0. Jadi kita hitung A0, A, B, C, D, E. Nah, jadi B menjadi E. Sorry ya, kurang jelas. Jadi intinya tuh dia kan ditambah K ya, tambah K. Jadi kan pertama dia B1, atau kita praktekkan aja. Oke. B set kuncinya 3. Nah, aduh sorry. B kuncinya 3. Nah, RP-nya 1. Nah, P pertama ini ada di B ya, B plain text-nya. Dia nampilin plain text-nya, terus LP lebarnya 1, C-nya, C itu ini ya hasil dari penjumlahan plain text ditambah kuncinya, kayak itu kunci ya di sini. Jadi 4. Habis itu kita modulasi nih. Setelah kita dapat nilai C, kita modulasi.
Nah, modulasi dengan 26 ditambah 65. Kenapa sih 65? Ya supaya kita dapat ubah nilai ubah nilainya itu sesuai dengan asikotnya. Nah, asikot di sini 65 itu huruf gede semua, jadi saya mau buat itu jadi huruf gede gitu semuanya. Ketika jadi pesan yang terenkripsi jadi huruf gede semua. Dan di sini setelah modulasi itu kan dia berupa angka ya, berupa angka. C di sini 69. Nah, 69 itu sama dengan E. Nah, 69 sama dengan E. Nah, tadi B kuncinya 3. 1, 2, 3. Nah, jadi E kan. Jadi terbukti algoritma yang kita pakai ini ya sesuai dengan penyandian secara matematis ya. Mungkin cukup sekian dulu ya buat inskripsinya berupa file mentah. Nah, berikutnya saya akan membuat deskripsi dari CSR Cipa. Jadi mungkin cukup sekian ya. Dengan akhir ini saya pengen cobain aja nih. Nyobain percobaan. Oke, wiki kuncinya 3, gesernya 3, ZLNL. Nah, kita tahu kan di sini kita di Wikipedia sudah ada ya contoh, misalkan teks terangnya wiki akan menjadi ZLNL. Nah, sudah terbukti ya. Mungkin ini cukup sekian ya. Nantiin lagi buat ini deskripsi dari searchivernya ya. Nah, setelah deskripsi kita akan buat GUI-nya. Jadi kita buat produk yang matang yang bisa kita pakai, kita gunakan ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.